Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Suhaila Mufida dari kelas 1C Prodi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang materi pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih itu budaya? Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yakni bentuk jamak dari budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata culture, yang berasal dari bahasa Latin yaitu colere, yang memiliki arti yaitu mengolah atau mengerjakan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi, atau adat istiadat. Jadi, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik. Juga adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Selain itu, budaya merupakan suatu pola hidup secara menyeluruh. Budaya memiliki sifat abstrak, kompleks, dan luas. Selanjutnya ada proses tumbuh kembang suatu budaya. Yang pertama ada internalisasi, yaitu manusia mempunyai bakat yang telah terkandung dalam gennya untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi dalam upaya pengembangan budayanya. Yang kedua ada sosialisasi. Sosialisasi berkaitan erat dengan sistem sosial di masyarakat. Kita memahami budaya dari proses sosialisasi turun-menurun. Tetapi ada kalanya proses sosialisasi tidak sempurna dilakukan oleh generasi sebelumnya, sehingga membuat budaya yang lama terkadang diambil bagian yang sesuai dengan kondisi sekarang. Yang ketiga atau yang terakhir ada enkulturasi. Hal ini tidak lepas dari pengaruh dari luar masyarakat penganut budaya asli. Proses ini menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan atau penurunan nilai pada suatu budaya dalam masyarakat. Berikutnya ada pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha, Barat, dan Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Yang pertama, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Dimulai dari sistem kepercayaan. Saat kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat sudah menganut sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Akibat adanya akulturasi, Hindu-Buddha lalu diterima masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dalam beragama seperti upacara keagamaan, kitab suci, dan tempat ibadah. Berikutnya ada sistem pemerintahan. Dengan masuknya budaya Hindu-Buddha di Indonesia, sistem pemerintahan kerajaan mulai dikenalkan. Banyak sekali kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Indonesia, seperti Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Berikutnya, seni bangunan. Pengaruh Hindu-Buddha dalam seni bangunan dapat dilihat pada candi-candi. Candi Hindu berfungsi sebagai makam, sedangkan Candi Buddha berfungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Berikutnya ada seni rupa. Seni rupa Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha dari India, seperti seni pahat atau ukir dan seni patung. Seni pahat atau ukir biasanya berupa hiasan-hiasan dinding yang diukir pada tembok-tembok candi yang menceritakan kehidupan di Gunung Mahameru. Sedangkan seni patung umumnya berupa patung atau arca raja pada sebuah candi. Contohnya patung Roro Jonggrang di Candi Prambanan. Berikutnya ada seni sastra. Berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia membawa kemajuan besar dalam bidang sastra. Karya sastra terkenal yang mereka bawa adalah Kitab Ramayana dan Mahabharata, yang telah memperkaya khasanah epos dalam pewayangan Indonesia. Dan yang terakhir adalah bahasa. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan beberapa prasasti yang sebagian besar berhuruf Pallava dan berbahasa Sanskerta. Dalam perkembangan selanjutnya, bahkan hingga saat ini, bahasa Indonesia memperkaya diri dengan bahasa Sanskerta itu. Yang kedua ada pengaruh kebudayaan Barat. Yang pertama ada globalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia.
Secara istilah, globalisasi adalah sebuah proses penyebaran melalui unsur-unsur baru yang mendunia, baik menyangkut informasi, gaya hidup, pemikiran, dan juga teknologi. Ada beberapa contoh globalisasi, di antaranya produk asing banyak beredar di Indonesia, jual beli online terus berkembang, teknologi baru bisa diakses oleh semua orang, masuknya ideologi-ideologi asing, mudahnya mendapatkan barang dengan kualitas bagus dan juga murah, dan yang terakhir, perdagangan internasional berjalan lancar akibat kemudahan akses komunikasi. Yang kedua ada westernisasi. Westernisasi merupakan arus besar dalam menciptakan dan mengubah karakter kehidupan bangsa-bangsa di dunia secara umum dan negara Islam pada khususnya menjadi paham barat lewat dimensi politik, sosial, kultural, dan teknologi. Ada juga beberapa contoh westernisasi. Ada yang pertama, mulai lunturnya budaya lokal Indonesia. Yang kedua, pergaulan remaja yang semakin bebas. Dan yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif atau boros. Dan yang terakhir, cara berpakaian meniru budaya barat. Yang terakhir ada modernisasi. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan cara dari tradisional menjadi cara baru yang lebih maju. Lahirnya, modernisasi berasal dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga menyebar luas dari kota-kota besar sampai ke desa terpencil. Contoh modernisasi adalah perubahan telepon rumah menjadi telepon genggam atau yang biasa disebut dengan smartphone. Yang kedua, interaksi belajar mengajar melalui media sosial dan aplikasi berbasis pendidikan. Dan yang ketiga, alat-alat canggih memudahkan proses produksi pabrik. Yang keempat, mulai populernya para pekerja lepas melalui aplikasi pekerjaan. Dan yang terakhir, wawancara kerja atau rapat kantor melalui smartphone seperti video call. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan Islam. Dimulai dari seni bangunan. Bukti adanya pengaruh Islam pada seni bangunan ada pada masjid. Di antaranya seperti atapnya bertingkat atau tumpang dan ada puncaknya, pondasinya kuat dan agak tinggi, ada serambi di depan atau di samping, ada menara yang merupakan bagian bangunan masjid untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Berikutnya seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang menjadi hasil akulturasi budaya lokal dengan Islam bisa ditemukan pada berbagai bentuk. Misalnya ukiran di hiasan masjid, bangunan makam di bagian jirat, nisan, cungkup, dan tiang cungkup. Adapun kaligrafi Islam ditemukan pada banyak masjid kuno. Namun tidak hanya dahulu saja, ukiran kaligrafi juga masih tersemat pada masjid-masjid kekinian di dinding hingga mimbar. Lalu berikutnya ada seni pertunjukan. Di antara seni pertunjukan adalah semua pertunjukan yang menggunakan musik bernuansa Islam seperti rebana, hadroh, nasyid, gambus, dan qasidah, serta adanya pementasan wayang dalam rangka menyebarkan Islam di Nusantara. Dan yang terakhir ada seni sastra. Bukti pengaruh Islam pada seni sastra sangat banyak. Di Sumatera muncul karya sastra yang berbentuk hikayat, syair, tambo, dan silsilah. Sedangkan di Jawa muncul karya sastra seperti suluk, babat, tembang, dan kitab. Lalu berikutnya ada manfaat mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Yang pertama ada di bidang sosial. Kehidupan sosial dan budaya yang beragam dapat memperkuat tali persaudaraan di antara masyarakat. Di antara itu juga dapat melatih sikap toleransi agar kondisi masyarakat tentram dan menjadi harmonis. Yang kedua, di bidang budaya. Adanya keragaman sosial dan budaya juga menjadikan sebuah negara mempunyai identitas yang unik. Dan yang terakhir di bidang ekonomi. Manfaatnya di antara lain dapat menjadi sumber pendapatan pariwisata dan dapat menarik wisatawan asing. Lalu yang terakhir ada strategi merawat eksistensi budaya asli bangsa Indonesia. Yang pertama ada culture experience, yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dan yang kedua ada culture knowledge, yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara
membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.